para pendengar, nampaknya kita telah terhubung dengan Bang Nuim Hayat di ujung telepon sana. Kita akan berbincang-bincang dengan Bang Nuim Hayat sebentar lagi. Ya, sudah terhubung Bang Fahri? Sudah ya. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. Ya, bagaimana Bang Nuim di Australia, Melbourne, cuaca di sana? Di mana? Di sini cuaca, kalau di Monas ini lagi ramai Bang Nuim. Ada reuni 212 katanya. Ya, begitu. Tahajud katanya berjamaah. Tahajud dari jam 3 pagi tadi ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Sementara di belahan dunia lain Bang Nuim, luar biasa, lagi-lagi 100 tewas lagi di Gaza oleh serangan. Bahkan orang Amerika sendiri yang lagi bikin dapur, komunitas NGO Amerika kena juga, 3 pekerjanya pun pekerja amal Amerika tewas terbunuh di sana. Pergolakan tidak hanya cukup di Afghanistan, pergolakan tidak cukup pula di Gaza, Suriah. Lagi-lagi kelompok jihadis ini bergerak lagi. Apa yang terjadi sebenarnya, dipiarakah atau ada skenario wayang yang menentukan dari cerita ini? Mungkin Bang Nuim bisa memberikan sebuah kisah di pagi hari ini. Belum lagi perang akan berubah menjadi perang ekonomi nampaknya di tangan Trump ini, luar biasa. Tarif akan dinaikkan, BRICS diancam dan lain-lain. Silakan Bang Nuim Hayat pagi ini untuk mencerahkan pendengar. Gimana Bang? Apa yang disebutkan sebagai perang di Timur Tengah ini sudah menjadi semacam situasi normal baru. Jadi orang menerima ini sebagai ini biasa, ini nggak ada anehnya. Misalnya pasukan pemberontak mengambil alih Aleppo karena ada kemelengan dari Assad, katanya. Bukan berarti bahwa Presiden Bashar al-Assad itu adalah orang yang bagus sekali. Padahal dia itu pernah sekolah di Inggris, ya, di Irlandia kalau tidak salah, jurusan keahlian. Pokoknya ada keahlian di bidang kesehatan. Tapi tidak menjadi persoalan karena dia meneruskan. Ini juga, inilah nepotisme ini. Hafiz al-Assad ya sekarang diturunkan ke anaknya yang sebenarnya bukan seorang politisi. Tapi begitulah, terjadi kemudian pergolakan di suatu daerah yang dahulu dikenal dengan nama Syam. Syam terkenal, Damsyik, luar biasa. Ini bagi banyak agama, bukan hanya agama Islam, bagi agama Kristen pun dikatakan bahwa Santo Paulus itu berjumpa dengan Yesus yang turun kembali ke bumi ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Damsyik. Kira-kira begitulah ceritanya. Jadi kemelengan yang terjadi sekarang ini di pihak pemerintah memberikan kesempatan kepada pasukan pemberontak untuk masuk ke Aleppo. Jadi sudah banyak yang kembali sekarang ke Aleppo. Ini kota kedua terbesar, kota penting lah di Suriah. Dan memang Israel dari waktu ke waktu melakukan pengeboman di sana untuk ya menghancurkan barangkali sarana-sarana yang dibangun oleh Iran. Ini memberikan barangkali pesan kepada Iran, karena untuk menyerang ke Syam itu, ke Syria, tidak perlu melalui, boleh dikatakan, wilayah Arab. Seperti kalau di Israel ingin menyerang Iran, itu harus melalui misalnya Irak atau Arab Saudi dan lain sebagainya. Jadi keadaan sekarang ini sayangnya dengan kematian yang begitu banyak, ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah normal karena berlangsung begitu lama. Tadi Rasil mengatakan adanya orang-orang Amerika yang tewas. Itu tidak menjadi persoalan. Saya ingin mengingatkan kembali apa yang pernah terjadi dalam perang tahun 1967 antara Israel dengan beberapa negara Arab. Pada waktu itu sebuah pesawat tempur Israel mengebom sebuah kapal perang Amerika. Hampir 40 orang anak buah kapal perang Amerika itu tewas. Semula itu diduga adalah perbuatan Mesir. Memang itu yang diinginkan oleh Israel untuk memberikan kesan yang keliru, seakan-akan memfitnah Mesir. Tapi sebenarnya dan waktu itu Presiden Johnson mengatakan kejar itu pesawat. Tapi ketika diketahui bahwa itu adalah pesawat Israel, Johnson lalu memberikan perintah stop. Jadi dia mengorbankan, begitu. Ya, ini kan tentara dia, di kapal perang dia, anak buah dia. Tapi karena yang melakukan Israel, yaitu tidak dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang luar biasa. Karena apa? Ada yang mengatakan, kalau Amerika berani menegur Israel, maka Israel seperti Nazi di zaman Adolf Hitler pernah mengatakan kepada Amerika, kamu jangan ngomong mengenai soal moralitas itu. Bagaimana, apa yang telah kamu lakukan terhadap bumi putra India di Amerika sendiri, sehingga hampir
punah sama sekali. Jadi Amerika tidak bisa berbuat banyak. Ya ini antara lain. Jadi ada faktor-faktor agama juga di kalangan bangsa Amerika yang menghendaki Israel itu jaya, agar semua umat Yahudi yang jumlahnya sekitar 14 juta orang di seluruh dunia ini akhirnya kembali ke Israel berhimpun. Karena menurut nubuat yang mereka percaya, yang mereka yakini, apabila nanti semua umat Yahudi telah berkumpul di satu tempat, dalam hal ini di Israel, maka akan terjadi apa yang disebutkan kedatangan kedua dari Yesus Kristus menunggang kuda putih diiringi 2 juta malaikat untuk melakukan pertarungan dengan umat Yahudi. Pada waktu itu Yesus akan bertanya kepada umat Yahudi, apakah kamu menerima saya sebagai juru selamat? 2/3 menolak, 1/3 menerima. Maka terjadilah apa yang di dalam Injil disebutkan sebagai peperangan Armageddon. Ini jadi ada hal-hal yang barangkali perlu kita beritahukan latar belakangnya kenapa Amerika begitu dalam tanda kutip patuh, sangat patuh kepada Israel. Ini ada alasan-alasan tertentu, bukan karena uang, tidak benar. Orang selalu mengatakan, oh ya karena orang Yahudi itu banyak uangnya. Tidak, yang berikan uang kepada Israel itu Amerika 3,8 miliar setiap tahun minimal. Paling sedikit 3,8 miliar dolar setiap tahun. Ya, luar biasa. Jadi macam negara dalam negara, apalagi sekarang membela dolar luar biasa nih calon presiden yang akan dilantik Januari mendatang. The Fed ini kan sebuah lembaga yang seperti mengatur. Ini cemana Bang Nuim? Kita ini harus bergantung selalu dengan dolar Amerika yang dulu berpatokan pada emas, tapi sekarang nampaknya berpatokan pada geopolitik. Ya, gimana Bang Nuim? Ya ini masalahnya tidak bisa orang melakukan banyak, kan sudah dicoba antara Tiongkok misalnya dengan Qatar. Waktu itu beli dan jual minyak itu pakai yuan, pakai uang Tiongkok dan lain sebagainya. Ya itu mungkin masih belum bisa menyeluruh. Memang BRICS memberikan semacam bayangan lah bahwa mereka nanti akan bisa melakukan ini tanpa harus bergantung pada uang dolar. Untuk sementara ini, karena Amerika yang menjadi pemilik dari uang dolar ini, Amerika ini bisa mencetak berapa banyak uang dolar saja tanpa harus mengalami inflasi yang berlebihan. Oleh sebab itu, mereka tidak mau kalau orang meninggalkan dolar ini. Makanya Trump sebagai negara dengan perekonomian yang terbesar di dunia, ini nomor 1 di dunia sampai sekarang ini, memberikan ancaman bukan saja dengan kenaikan tarif sampai 100%, tetapi juga mengancam kalau kamu sekiranya berani menghilangkan dolar dari perniagaan internasional, bakal ini berbahaya. Dia bisa melakukan macam-macam. Karena Amerika ini, ya istilahnya bully. Ya, selalu, karena dengan kekuatannya dia melakukan pemaksaan kepada orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Maka dia tidak bisa melakukan banyak hal. Orang-orang tidak bisa memberikan perlawanan kepada Amerika. Kecuali ya kita lihat Vietnam lah. Bahwa Vietnam mampu dalam tahun 70-an, 74, 70 mengalahkan Amerika. Selebihnya ya, Amerika ini tetap merasa dia yang paling berkuasa karena memang dia sebuah negara dengan ekonomi yang paling besar di dunia. Jadi inilah penyalahgunaan dari kekuasaan itu. Kita mengetahui, sekarang ini dia misalnya mengangkat seorang Arab dari Lebanon, yang kebetulan jadi besannya. Ini adalah besannya, yaitu Masad Bolus. Masad Bolus, yang anaknya menikah dengan putri Donald Trump untuk menjadi penasehat untuk Timur Tengah. Nah, Bolus ini kabarnya juga punya hubungan dengan Hezbollah, tapi tidak begitu dipastikan. Jadi di Lebanon sendiri dia tidak bisa begitu banyak berkuasa karena ketentuan dari Undang-undang dasar di Lebanon itu kan mengatur presiden harus seorang Kristen Katolik. Perdana Menteri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketua DPR begitu dari Syiah dan lain sebagainya. Tapi dia setelah berada di Amerika dan menjadi seorang miliarwan dolar sekarang dipakai oleh Trump. Kita melihat yang diangkat oleh Trump ini tidak seluruhnya orang dalam tanda kutip kulit putih Amerika. Misalnya dia juga mengangkat untuk calon kepala FBI, Federal Bureau of Investigation, yaitu Biro Penyelidikan Federal, yaitu seorang orang India, Kash Patel, yang dianggap sangat garang dan lain sebagainya. Jadi dia mengumpulkan
Di satu Orang-orang sisi garang. kita melihat ya dia tidak suka kepada migran yang datang. Tapi di lain sisi dia mulai mengangkat orang-orang yang berasal usul bukan dari Amerika tetapi dari negara seperti di Asia, ya dalam hal ini Asia Selatan, yaitu dari India. Ini menarik sekali kita melihat apa yang dia lakukan. Ini berani sekali dia melakukan hal seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak rasis, begitu kira-kira. Ya memang luar biasa ini, apa ya? Ada kecenderungan pemimpin-pemimpin dunia ini seperti mengalami sebuah, apa ya? Kalau orang psikolog bilang permasalahan dalam pemikirannya. Kita boleh lihat Modi, Benjamin Netanyahu, juga beberapa pemimpin dunia lainnya. Dah, apakah ini memang masanya, Bang Nuim, ini negeri, apa ya, dunia sedang bergejolak, atau ini sebuah nubuat yang sering orang sebut-sebut masanya telah tiba dari berbagai dalil-dalil yang diungkap, baik yang dalilnya mereka maupun dalil dari pengikut Rasulullah. Gimana Bang Nuim melihatnya? Ya, kita melihat memang ini perkembangan zaman. Jadi orang-orang yang aneh di zaman lalu juga kita melihat bagaimana Hitler, bagaimana Mussolini, kita melihat. Di zaman sebelumnya ada misalnya Napoleon dan lain sebagainya. Ya ini merupakan semacam barangkali memang lembaran baru sesuai dengan zamannya. Siapa yang menyangka bahwa seorang yang sedang bermasalah di pengadilan seperti Donald Trump itu bisa terpilih ya begitu besar, ya terpilih dengan kelebihan suara yang begitu besar. Ini kan sesuatu yang hampir tidak masuk di akal, tapi begitulah keadaan. Karena mungkin saja banyak rakyat yang sudah mulai merasa bosan barangkali dengan pemimpin-pemimpin yang seakan-akan ya kita lihat orang seperti Joe Biden kelihatan jalan tertatih-tatih, tapi bagaimana dukungannya terhadap Israel sangat luar biasa, tidak mengindahkan pokoknya segala tata tertib, segala moralitas, akhlak, dan tidak menjadi persoalan. Karena dia harus merasa punya kewajiban untuk membela sebuah kekuasaan yang begitu dikatakan zalim, sehingga keluar surat perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahannya dari Mahkamah Internasional di Den Haag, yaitu terhadap Benjamin Netanyahu. Nah ini ya kita melihat ya sekarang ini Norwegia, tapi di samping itu mesti juga kita lihat Bung Ihsan bahwa di samping itu ada nanti muncul misalnya sekarang Norwegia mengajak Eropa untuk mengakui Palestina. Nah ini kan sesuatu yang hampir tidak masuk akal di dalam keadaan dunia seperti sekarang ini. Tetapi begitulah permainannya. Jadi kita tidak bisa juga. Ya ada yang mengatakan, kok lihat jauh-jauh Bang Nuim. Kenapa? Lihat aja di Jawa Tengah, Banteng jadi katanya hancur. Tapi lihat Jakarta. Nah ini menarik lihat di Jakarta. Kenapa? Kalau memang Pram dan Jakarta menang satu putaran, selamat. Tapi ada yang mengatakan ini satu perkiraan, wallahu alam bisawab, benar atau tidak. Kalau ini sekiranya 2 putaran dan putaran kedua itu Februari, maka ini katanya berbahaya bagi seorang yang bernama Anies Rashid Baswedan. Dia akan dibuat berhalangan antara sekarang dengan Februari untuk memastikan kemenangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini dia katanya bisa dibuat, entah apa maksudnya, berhalangan katanya, antara sekarang dengan Februari. Mungkin dengan Partai Coklat ada hubungannya, wallahu alam, kita tidak tahu juga. Tapi inilah keadaan. Jadi kita lihat, dan sekarang ini aneh bin ajaib di Indonesia sendiri barangkali tidak banyak dibicarakan. Tetapi koran misalnya Singapura, The Straits Times, mulai mengangkat ini Khofifah Indar Parawansa ini, di tengah-tengah suatu politik dinasti, suatu politik yang tidak begitu disukai, direstui oleh demokrasi, muncul seorang perempuan. Ini di satu sisi kita melihat Jenderal bintang 4, ya dulu bintang 3, tapi sudah dinaikkan bintangnya 4, yaitu Prabowo Subianto. Tiba-tiba sekarang tampil seorang perempuan bernama Khofifah Indar Parawansa. Ini dianggap sebagai sesuatu yang menarik bagi pengamat-pengamat politik, terutama yang melihat apakah memang politik di Indonesia itu bisa turun-temurun karena feodalisme yang masih begitu kuat di Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri semua itu. Ada cerita, saya hampir tidak masuk di akal. Bahwa ketika katanya pada waktu itu, apakah itu atas
permintaan atau arahan dari seorang mantan presiden bernama Jokowi, maka kelihatan Prabowo lalu katanya di Jawa Tengah kok tidak membela Andika, kenapa membela ya? Ini dikatakan bahwa ya itu dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Kalau seorang mantan presiden bisa menyuruh itu. Ketika ada yang kabarnya ini, desas-desusnya bertanya, sebagai seorang presiden kan Pak Prabowo tidak boleh cawe-cawe. Iya, tapi kan perintah itu atau dukungan itu dikeluarkan pada hari Sabtu waktu dia tidak jadi presiden, sedang libur gitu kira-kira. Nah, ini menarik sekali kalau ini memang menjadi sesuatu yang benar. Ya, kita heran apakah kita masih mencari suatu tata tertib ya yang bisa dijalankan tanpa harus mengundang cibiran-cibiran, mengundang dugaan-dugaan adanya ketidakberesan dan lain sebagainya. Ini perlu barangkali. Jadi kalau dalam hal seperti ini sebagai orang yang pernah ya mengikuti pemilihan umum dalam tahun 1955, ya kita masih merindukan barangkali kenapa pada waktu itu bisa begitu jurdil tanpa ada hang-hengkong dan lain sebagainya seperti sekarang ini. Coba dilihat di sekarang ini ada dikatakan satu orang dan satu ibu 7 kali memilih. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit mengenai tata cara pemilihan di Australia. Ini ada namanya komisi pemilihan umum, electoral commission. Ya diam-diam aja, ini diam-diam nggak kedengaran namanya. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan bulan depan akan ada pemilihan umum, itu langsung bergerak. Dan satu kali sebelum pemilihan yang lalu itu di bulan Mei 2 tahun yang lalu, saya dengan tetangga saya orang Australia, tapi dia asalnya dari Mesir, orang Yunani yang lahir di Mesir, di Skandaria. Kami pergi piknik pada suatu hari Minggu. Tiba-tiba lagi minum kopi, dia bilang, aduh, saya nyebrang sebentar. Kenapa? Saya mau ikut pemilihan. Padahal pemilihan baru 2 minggu kemudian. Dia nyebrang, barangkali 15 menit kemudian balik. Bagaimana? Udah. Caranya bagaimana? Oh, di situ katanya mereka buka kotak suara, lalu saya tunjukkan SIM saya, karena di Australia tidak ada KTP, tidak ada kartu keluarga, tapi saya tunjukkan SIM, dia masukkan ke komputer, dikasih surat, ya saya pilih. Udah, nanti 2 minggu lagi saya nggak usah ikut, karena di Australia itu wajib untuk memberikan suara. Jadi, sistemnya begitu sederhana, tapi tidak pernah terdengar adanya macam-macam, tidak ada bahkan sampai 300.000 rupiah, 300.000 sekarang budget itu dalam rangka serangan Fajar itu naik pasarannya, ini jadi luar biasa begitu kan? Iya. Tapi ini kan orang mengatakan, ya kata jangan heran di kita kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bodoh sekali. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada masalah iya juga begitu. Jadi dia tunjukkan hanya SIM dia, dan melalui situ masuk ke komputer, oh dia ada namanya di situ, ini kertas suara, masuk ke sana, coblos, keluar. Nggak sampai 15 menit. Nggak ada macam-macam begini, pakai segala macam spanduk, pakai video, nggak ada. Tapi berjalan dan tidak ada yang kemudian menggugat karena dianggap tidak ada permainan di situ. Jadi bocor. Begitu, bisa minum kopi, dia nyebrang jalan sebentar ke sana, ini SIM saya mau memilih, dikasih surat itu, kertas masuk, lah selesai. Jadi tidak pada hari itu. Tetapi memang di Australia setiap pemilihan itu hari Sabtu. Kalau di Amerika hari Selasa, kalau di Australia tiap hari Sabtu hari libur. Makanya banyak orang yang banyak orang mengeluh karena itu hari libur, katanya kenapa saya mesti pergi tapi dia tidak perlu menunggu sampai pada hari pemilihan. Dia bisa memilih sebelumnya, bisa memilih melalui pos dan lain sebagainya. Tapi begitu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang dipermudah di sini tuh judi online, Bang Nuim. Ini kan udah 400.000 situs ini. Waduh, bertriliun-triliun rupiah. Ini negeri innalillah. Belum lagi bocornya dana APBN yang luar biasa. Harusnya itu yang fokus, bukannya PPN 12% yang dinaikkan. Ini kan menjadi sebuah fenomena menyongsong Januari ini yang lagi ketar-ketir. Tahun macam apa yang akan
akan kita hadapi ini di 2025 mendatang gitu. Apa yang Bang Nuim lihat dari kejauhan sana, Bang Nuim? Cerita Alkisah Negeri Konoha ini, Bang. Silakan, Bang. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang lulusan Universitas Harvard. Dia seorang ahli hukum jadinya, tetapi dia Muslim. Ayahnya seorang Muslim, ibunya dari Finlandia. Dan dia menulis sebuah buku tentang sejarah syariat Islam. Ya, di situ dia mengatakan banyak penguasa tidak suka dengan syariah Islamia. Kenapa? Karena syariah itu memberati penguasa, meringankan yang dikuasai, artinya rakyat. Ketika pemerintah mengatakan, oh mau naikkan pajak, oh tunggu dulu, kata para alim ulama, nggak bisa, kenapa? Itu memberati rakyat, oh ya, nggak jadi. Ini. Jadi begitu, khilafah Islamiyah itu, kata syariah itu, tidak disukai oleh penguasa, karena memberatkan penguasa, meringankan rakyat. Nah, ini 12%, tinggi sekali, besar sekali, akan menyusahi rakyat. Jadi di satu sisi, para ibu yang hamil, anak-anak dikasih Rp10.000 untuk makan dan bergizi, tapi di lain itu dipungut. Jadi ini sebenarnya dari rakyat ke rakyat, tapi tidak disadari oleh rakyat. Maka mereka bilang, wah ini dari wakil presiden Gibran ini. Ya, wakil presiden Gibran baik sekali, bukan dari harta dia, enggak. Biasanya dibayar oleh rakyat. Itu gajinya istana, ada istana wakil presiden, ya. Saya nggak tahu juga, nggak apalah. Itu istana apa semua dibayar oleh rakyat. Jangan anggap rakyat itu, jangan saja sebut Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat suara Tuhan. Jangan hanya begitu, tetapi jangan memberati rakyat. Makanya tidak disukai syariah itu, tidak disukai khilafah Islamiyah, karena umumnya memberati penguasa, meringankan rakyat. Itu yang jadi masalah. Apa yang Bang Nuim ingin ingatkan, ini perjalanan bangsa ini sudah menjelang akhir tahun ini, di masuk bulan Desember sekarang ini. Apa yang bisa kita ingat dari 1 tahun ini dan menjadi langkah kita di tahun mendatang walaupun masih di awal bulan, Bang Nuim? Iya, saya pikir kita perlu betul-betul mengoperasikan apa yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya melihat di Australia ini, mereka baru selesai sidang untuk tahun 2024, baru selesai. Pada masa sidang terakhir minggu lalu, itu parlemennya meluluskan 45 mosi, 45 rancangan undang-undang. Luar biasa. Dengan cara pemerintah melakukan apa yang disebutkan gulitin. Jadi ada misalnya rancangan undang-undang, tidak banyak basa-basi. Ayo langsung pilih, karena kamu sudah mempelajari, langsung pilih. Supaya ini semuanya diambil untuk meringankan rakyat. Untuk betul-betul meringankan rakyat. Untuk meringankan beban rakyat, pemerintah itu bertanggung jawab untuk meringankan beban rakyat. Jadi ketika kepada seorang Perdana Menteri yang entah bagaimana setelah 11 tahun tidak terpilih, kemudian ditanyakan, kenapa sih kamu kok begitu getol untuk mengejar jabatan Perdana Menteri? Bukankah kamu sebagai Perdana Menteri hanya gajinya sekian? Sedangkan kalau kamu di swasta gajinya bisa 4-5 kali itu. Dia katakan, jangan lupa, sebagai Perdana Menteri dengan gaji yang relatif kecil, saya bisa mengabdi kepada rakyat. Iya, supaya saya bisa mengabdi kepada rakyat. Semangat untuk bukan menjadi rakyat, menjadi abdi dia, bukan dia mengabdi. Makanya disebutkan bahwa di sana itu yang namanya ASN atau apalah pegawai negeri itu adalah public servant. Dalam bahasa Inggris servant itu artinya babu, pembantu. Itu public servant, bahwa mereka itu adalah pembantu, adalah mereka babu rakyat, begitulah. Begitu kalau mau kasarnya. Mereka tapi mereka senang karena mereka masuk dalam sejarah telah mengabdi kepada rakyat. Nah, inilah yang menjadi barangkali perlu kita pikirkan. Bagaimana parlemen, DPR kita ini tidak begitu berkuasa, bukan tidak berkuasa, tapi tidak sungguh-sungguh kelihatannya. Saya waktu itu
melihat di dalam YouTube suatu perdebatan di DPR mengenai persoalan perampasan aset koruptor. Itu mereka menerjemahkan bahasa Inggrisnya, saya pikir kalang kabut. Berlawanan dari maksud yang mereka kutip yang dikatakan the recovery of, itu katanya pemulihan, bukan. Dalam hal ini perkataan recovery, mengambil kembali, bukan memulihkan harta korupsi yang telah dikorup, tetapi mengambil kembali. Sekiranya itu to recover, untuk mengambil, mencari lagi sesuatu untuk dikembalikan. Itulah, tapi apa boleh buat, mereka lebih tahu kan. Iya, itu yang jadi masalah. Bang Nim, ini ada yang tanya, Bang Nim, kalau di Australia itu ini kan fenomena partai coklat ini lagi rame di sini. Nah, kalau di Australia itu polisi itu di mana posisinya? Karena di sini ada usul di bawah Menteri Dalam Negeri lah, di bawah TNI lagi atau gimana? Saking sedemikian rupa ratusan ribu anggota polisi ini sudah berperan sebagai stabilisator atau gimana gitu. Apa yang Bang Nim lihat? Silakan Bang Nim. Ya, kalau di Australia itu polisinya punya semacam, mereka itu otonomi. Tiap negara bagian, misal di sini tiap provinsi punya polisinya sendiri. Nanti ada polisi nasional, tapi polisi nasional mengurus soal-soal nasional, tidak mengurus soal-soal negara bagian atau provinsi. Jadi begini, kalau di Melbourne misalnya itu ada Menteri Kepolisian. Nah, ketika mereka mencari Kapolda, ingat ya, ketika mencari Kapolda, diiklankan negara bagian, misalnya Victoria, Australia, mencari Kapolda. Ayo, ngelamar. Ada yang dari Inggris, dari mana-mana, semua ngelamar. Nah, di Sydney itu pernah Kapoldanya yang menang itu dari Inggris. Berhasil. Dan kemudian ketika Olimpiade di Yunani, di Athena, dia diminta untuk menjadi pimpinan bidang security di sana. Jadi yang dipilih itu bukan pengangkatan, tetapi ada nanti panitia yang menilai ini mana, ini bagus, ini jangan. Jadi ada perempuan dan tidak menjadi persoalan. Itu sistem polisinya begitu. Dan mereka itu tidak berani ikut-ikutan dalam soal pemilu. Nggak ada urusan. Mengamankan, iya. Tapi mereka tidak bisa ikut-ikutan. Dengan saya nanya, ini baru saja ada kejadian di Sydney. Ketika seorang polisi mendatangi sebuah apartemen karena ada seorang perempuan dilaporkan bawa pisau dan lain sebagainya. Dan dia menggunakan semacam laser itu, taser, untuk membuat perempuan itu tidak berdaya. Memang perempuan itu sudah tua. Ternyata dengan sistem taser itu semacam, ya ada pengiriman, nggak tahu lah, strobe atau apa, perempuan itu mati. Dan sekarang si polisi harus mempertanggungjawabkan. Setiap kali polisi melakukan penembakan dan lain sebagainya, itu langsung dilakukan penyelidikan, investigasi. Biarpun dia dalam hal itu membela diri. Mesti dipastikan bahwa dia telah melakukan itu dengan benar, tidak bisa dengan seenaknya begitu saja. Jadi polisi itu, kalau kita melihat polisi, kita merasa aman gitu. Aduh, ada polisi, kita aman. Kita tidak merasa, ada polisi. Ini kan beberapa orang tenaga kerja kita di Malaysia Timur tewas karena mereka lagi naik mobil atau bus, melihat ada polisi, balik lagi, rupanya waktu putar kembali itu ditubruk begitu. Kalau kita tidak melihat polisi, kita merasa aman, kita ada polisi di situ. Luar biasa. Bang Nuim, terakhir closing statement dari seorang Nuim Hayat yang luar biasa, ditunggu oleh banyak pendengar nih. Silakan Bang Nuim. Saya membaca kembali bahwa ya kita katanya bagaimana ya kalau seorang manusia itu mau hormat kepada orang lain, dan orang lain itu kemudian memanfaatkan kehormatan orang terhadap dirinya dengan cium tangan. Seorang ulama pernah mengatakan, ketika dia tangannya akan dicium, dia tarik. Yang akan mencium tangannya itu bertanya, Bapak, saya ingin mencium tangan Bapak, kenapa Bapak tarik? Saya mau bertanya, kenapa saudara mau mencium tangan saya? Oh, saya mau menunjukkan hormat saya kepada Bapak. Ya, saya mau menunjukkan hormat saya kepada saudara, makanya saya tarik tangan saya. Nah, jadi jangan berlebihan.
Jangan berlebihan ketika kita memuja manusia, itu tidak boleh berlebihan. Ingat, dia adalah seorang manusia juga. Bahwa dia juga bisa berbuat kesalahan. Jangan kemudian ada kesalahannya, kita seakan-akan tidak melihatnya sama sekali. Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Ini tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama kita. Al-haq yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Nah, sekarang kita ini melihat, kalau memang betul nanti kita perhatikan saja secara seksama, kalau memang betul nanti bahwa Pramono Anung dengan Karno Bangdul menang di Jakarta, ini ada orang yang merasa 2 kali terpukul. 1 kali pada tahun 2017 ketika Ahok diturunkan dengan dibantu oleh segala jajaran, tapi dikalahkan oleh seorang Anies Baswedan. Sekarang ini mungkinkah orang yang sama akan mengalami kekalahan yang kedua seperti itu, yang barangkali akan membuatnya menjadi penuh dengan dendam dan lain sebagainya. Masya Allah, kita lihat ini sandiwara dunia luar biasa, begitu Bang Noem ya, permainannya. Masya Allah. Terima kasih Bang Noem Hayat pagi ini telah menemani ribuan, entah berapa orang pendengar kita pagi hari ini. Syukron kasir, sampai Senin mendatang Bang Noem. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.